Hai sobat, kali ini saya akan memberikan sebuah film yang berjudul Love and Leases yang sudah dirilis pada tahun 2022. Film dimulai dengan sebuah perusahaan pengembang kreator YouTube. Seorang karyawan tampan pindah dari tim bisnis ke tim produksi. Dia adalah Jung Ji Ho, laki-laki yang memiliki perangai ramah sehingga disukai oleh kepala tim produksi. Kepala tim menyuruh Ji Ho untuk mempelajari departemen itu dengan seorang staf perempuan bernama Jung Ji Wo. Meski nama mereka terdengar mirip, namun kepribadian keduanya sangatlah bertolak belakang. Kalau Ji Ho dianggap ramah, Jung Ji Wo lebih dikenal sebagai pribadi yang tegas, berpengalaman dan pekerja keras. Kelemahannya adalah selalu memasang wajah datar saat berhadapan dengan pria. Bahkan beberapa rekannya mengatakan jika Ji Wo sama sekali tidak tertarik untuk berkencan. Melalui perbedaan yang dianggap saling melengkapi itu, kepala tim yakin jika mereka bisa jadi rekan kerja yang hebat. 합격. 우리 정 Kisah menarik antara Ji Ho dan Ji Wo dimulai ketika Pak Satpam salah mengantarkan paket. Karena nama mereka mirip, beliau malah mengirimkan paket Ji Ho ke meja Ji Wo. Mendengar itu, Ji Ho bergegas menuju ke ruangan Ji Wo yang ternyata telah mengunboxing paket berisi kalung berduri miliknya. Di sini Ji Ho beralibi bahwa kalung itu dibeli untuk anjingnya yang bernama Miho. Tapi ini belum selesai. Saat Ji Wo hendak membantu memindahkan paket, Ji Ho malah menyerobot dan membuat isi kardus berhamburan. Disinilah Ji Ho melihat brosur kalung yang dibeli Ji Ho, yang ternyata bukan diperuntukkan bagi anjing, melainkan alat untuk melakukan kegiatan berkeringat tapi diikat-ikat. Tahu kan guys? Sejak kejadian itu, saat di kantor Ji Ho merasa canggung berada di sebelah Ji Wo yang kini mengetahui rahasia mesumnya. 1 minggu berlalu, Ji Wo masih terkesan datar dan tidak menunjukkan bahwa dirinya telah membeberkan kebobrokan Ji Ho pada rekan-rekan kantor. Merasa keadaannya membingungkan, Ji Ho kemudian curhat di forum para sesepuh olahraga ikat-ikatan. Di sini sepuh menanggapi jika mungkin saja wanita itu memaklumi fantasi Ji Ho, atau mungkin Ji Wo juga sama-sama menyukai hal-hal yang berbau dengan olahraga ikat-ikatan. Hari itu Ji Wo tidak terlihat keberadaannya di kantor. Ji Ho lalu pergi ke ruangan penyimpanan untuk mengambil boneka Dongdong, sekaligus berniat untuk mengirimkan pesan ke Ji Wo. Tapi tanpa diduga Ji Wo malah sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Alhasil Ji Ho panik dan memasangkan kepala boneka Dongdong untuk menutupi wajahnya. Kocaknya Ji Ho malah terjatuh dan kepalanya terasa pusing. Ji Wo langsung menghampirinya dan menyuruh Ji Ho untuk segera pergi ke rumah sakit. 둥이둥이 둥둥이. 정대리님? Setelah sedikit enakan, Ji Ho meminta maaf dan berterima kasih kepada Ji Ho. Ini karena dia telah bertindak biasa dan tidak menyebarkan rahasianya yang menyukai olahraga ikat-ikatan. Kegiatan tersebut memang dianggap tabu oleh kebanyakan orang, bahkan dianggap sebagai sebuah penyimpangan. 사실 솔직히 말하면 그런 게 아닐까 생각도 들더라고요, 지우 씨 보면. Ji Ho awalnya merasa lega karena mengira kalau kelainan Ji Wo sama dengannya. Nah, dalam obrolan yang cukup jauh ini, Ji Wo baru sadar kalau ternyata kalung itu dipesan bukan untuk pasangan Ji Ho, melainkan untuk dirinya sendiri. Ji Ho yang penasaran langsung mencari tahu tentang olahraga ikat-ikatan itu. Meski kelainan ini terbilang aneh, namun Ji Wo terlihat penasaran dan ingin mempelajarinya. Saat makan malam, Ji Wo seolah sedang menghindari Ji Ho. Tanpa sengaja gadis itu mengucapkan kata menjijikan kepada sisa makanan kepada timnya. Namun tanpa Ji Wo duga, Ji Ho mendengarnya dan langsung salah paham. Saat acara makan-makan selesai, Ji Wo menemukan Ji Ho sedang menangis seorang diri. Di sini Ji Ho belak-belakan bilang kalau dia sangat mengagumi Ji Wo. Namun karena perilakunya yang aneh, Ji Wo jadi terkesan menjauhinya karena jijik. Ji Ho sangat takut jika Ji Wo yang menganggapnya sebagai pria mesum, sebagaimana mantan pacarnya dulu yang bernama Hana. Di sini Ji Wo menjelaskan alasannya menghindari Ji Ho adalah karena dia tidak ingin Ji Ho merasa terbebani jika terus berada di dekatnya. Dari awal kan Ji Wo juga sudah bilang kalau dia punya kelainan ekspresi. Mendengar hal itu, Ji Ho jadi lega, bahkan dia menawarkan Ji Wo untuk menjadi tuannya. Namun Ji Wo yang tidak paham dengan keinginan si pria langsung menolaknya. 민님이 돼주시면 안 될까요? 그건
Keesokan harinya Jiwo melihat seorang karyawati kantor dengan mendekati Jiho. Jiwo pun cemburu dan langsung mengajak Jiho untuk bertemu di ruang santai. Jiho disuruh rebahan dan menutup mata agar rileks. Lalu Jiwo menanyakan kepada Jiho memilih dirinya untuk menjadi tuan. Lalu Jiho berkata kalau Jiwo adalah perempuan yang mengerti tentangnya. Dia tetap berlaku biasa saja setelah mengetahui kelainan yang diidap oleh si Jiho. Sebenarnya Jiwo masih belum terlalu mengerti dengan keinginan Jiho, namun dia bersedia menjadi tuan dan akan berusaha untuk mempelajari hal-hal mengenai olahraga iket-iketan itu. Alhasil Jiho pun kegirangan mendengar pernyataan dari Jiwo. Saat di rumah, Jiwo mempelajari hal-hal apa saja yang harus dia lakukan sebagai tuan. Bahkan dia sampai berfantasi kemana-mana demi menyiapkan dirinya untuk Jiho. Saat di kantor, Jiwo membuat kontrak dengan Jiho. Selama waktu yang ditentukan, Jiho dilarang memanggil Jiwo dengan sebutan tuan. Cukup panggil nama saja. Jiho juga menyuruh pria itu untuk memakai kacamata sebagai tanda kalau dia adalah anjing dan Jiwo adalah tuannya. Namun sepertinya hubungan di antara mereka tidak akan seperti yang Jiwo bayangkan, karena Jiho murni menganggap Jiwo sebagai tuannya, bukan sebagai pasangan atau kekasih. 의미 있는 단어. 둥둥이? Malam harinya mereka berdua langsung check-in di hotel, namun si Jiho ini terlalu menjiwai sebagai anjing. Alhasil dia terus menggonggong dan berakhir diusir oleh pihak hotel. Setelah kejadian itu, tak ada hal yang berubah di kantor. Aura Jiho sangat berbeda dengan saat dia menjadi anjing. Dia masih ganteng, ceria, dan menarik untuk dilihat. Kemudian malam harinya mereka berdua merayakan ulang tahun Jiwo. Di sini Jiho memberikan hadiah berupa high heel berwarna merah. Jiwo lalu menggunakan sepatu itu untuk menginjak Jiho. Jiwo pun dibuat keheranan karena Jiho malah menikmati setiap rasa sakit yang dia terima. Kegiatan mantap dan pertemuan yang intens membuat Jiho semakin nyaman berada di dekat Jiwo. Hari berikutnya seorang anak magang bernama Lihan telah diangkat jadi pegawai tetap di kantor tersebut. Kepala tim kembali menyuruh Jiwo untuk mengajarinya. Sejak saat itu Jiho merasa tersisihkan karena Jiwo selalu saja sibuk mengobrol dengan Lihan. Jiho jadi khawatir dengan kedekatan mereka, apalagi setelah mendengar desas-desus kalau Lihan menyukai Jiwo. Saat para staf kantor sudah pulang, Jiho menunggu Jiwo di luar ruangan. Di sini dia mengutarakan kecemburuannya pada Lihan yang makin dekat dengan Jiwo. Dia tahu ini sebuah kesalahan, karena itu Jiho meminta Jiwo untuk memberikannya hukuman. Jiho lalu dicambuk dengan sabuk, namun karena kurang mantap, Jiho menyuruh Jiwo untuk marah dan mengutuknya. Jiwo yang selama ini dikenal sebagai wanita minim ekspresi secara tak terduga mengeluarkan semua amarah yang dipendamnya. Melihat semua kemarahan yang dikeluarkan Jiwo, Jiho makin tertarik padanya. Menurut dia saat Jiwo marah pesonanya semakin bertambah, mungkin karena raut wajah penuh emosi yang dia buat terkesan garang tapi menggairahkan. 앉아요, 거기. Setelah permainan fantasi itu selesai, Jiho mendapatkan telepon dari Hana. Di sini Jiwo bertanya mengenai hubungan Jiho dengan Hana. Namun Jiho mengatakan kalau Hana menghubungi hanya untuk melampiaskan amarah dan mengutuknya. Mereka berpisah saat Hana menganggap kelakuan Jiho mesum dan aneh. Kemudian Jiho meminta izin untuk mandi. Nah, di sini Jiwo jadi overthinking. Dia merasa belum sepenuhnya melakukan olahraga iket-iketan karena keduanya belum unboxing dan saling cicip satu sama lain, padahal mereka sudah sangat dekat. Nah, di suatu kesempatan Jiwo sempat menanyakan status hubungan mereka. Namun Jiho menjawab bahwa hubungan keduanya tidak lebih dari ikatan tuan dan seekor anjing. Jiwo sempat emosi dan terjadi perdebatan. Namun hal itu teralihkan karena Jiwo mendapat telepon dari temannya yang bernama Emi. Sesampainya di rumah, Jiwo merasa sedih karena cintanya ditolak oleh pria idamannya. Meski sebenarnya Jiho menolak bukan tanpa alasan. Dia masih trauma karena hubungan terdahulunya dengan Hana yang berakhir menyakitkan. Di sisa kontrak yang kurang dari 1 minggu lagi, hubungan Jiwo dan Jiho di kantor semakin merenggang. Meski begitu, Jiwo tetap meminta Jiho untuk menyelesaikan kontrak sebagaimana mestinya. Malam harinya, Jiho dan Jiwo sudah menyiapkan berbagai macam hal untuk malam terakhir mereka. Kemudian seorang mengetuk pintu apartemen Jiho. Ternyata yang datang adalah Hana. Mantannya ini kesal karena Jiho
Ji-ho jadi sombong dan tidak mau mengangkat panggilan darinya. Dia pikir kalau Ji-ho berniat lepas dari tanggung jawab atas kesalahannya. Hana kemudian pergi dari sana tanpa rasa bersalah. Begitu keluar, dia bertemu dengan Ji-ho yang baru datang. Ji-ho langsung bertanya pada Ji-ho apakah dia masih ingin bersama dengan Hana. Tapi Ji-ho mengatakan kalau Hana sudah terlanjur membencinya, jadi sudah tidak mungkin untuk mereka kembali bersama. Setelah percakapan itu, mereka langsung melakukan permainan terakhir di mana Ji-ho mengikat Ji-ho dengan tali berwarna merah. Dia dibaringkan dan ditampar beberapa kali. Semakin sakit, semakin si Ji-ho menikmatinya. Namun di tengah permainan, Ji-ho terbawa suasana dan hampir masuk tahap unboxing. Segera dia mengakhiri permainan itu karena tidak ingin mereka berlanjut ke arah yang lebih jauh. Ji-ho memikirkan kembali apa yang sudah mereka alami selama ini. Dia lalu melepaskan ikatan tali di tangan Ji-ho dan segera pergi dari sana. 안 되겠어요. 저 못하겠어요. Akhirnya Ji-ho dan Ji-wo bebas dari pemecatan dan kembali menjalin hubungan. Namun kali ini bukan sebagai tuan dan anjing lagi. Sebagai permintaan maaf, Lee Han memberikan rekaman yang lain kepada Ji-wo karena Ji-wo sendiri yakin jika bukan hanya dirinya dan Ji-ho yang terekam di kantor malam itu. Rekaman yang lain menunjukkan kepada tim yang berselingkuh dengan staf kantor. Ada juga kepala tim lain yang selalu meminta untuk dibawakan gadis-gadis cantik. Dengan terbongkarnya kebobrokan itu, gosip antara Ji-wo dan Ji-ho pun mereda. Mereka kini menjalani hubungan yang sehat meski kadang-kadang perilaku olahraga ikat-ikatan Ji-ho masih kambuh. 지우 씨, Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film Love and Leases yang dirilis pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.